Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa Waalaikumsalam sallallahu wasallam ala warahmatullahi Rasulillah. wabarakatuh. Bersama kita semua di sini dalam acara ngaji Ramadan bersama MWC NU Arosbaya. Kali ini kita ditemani oleh Ustadz Sofiullah. Sofiullah Sofiullah ini berasal dari Telemer. Ya. Telemir Arosbaya. Beliau termasuk pegiat Basul Masail di MWC NU Arosbaya. Alhamdulillah. Saya Ustadz. Alhamdulillah baik. Baik, kita mungkin pada kesempatan kali ini ngobrol-ngobrol tentang seputar jemaah atau hal-hal mengenai ya tidak jauh-jauh dari situ. Iya, Mungkin sepakat di situ Ustadz ya. iya, iya. Saya lihat di beberapa tempat ada kasus-kasus Ustadz. Jadi orang itu pergi misalnya sholat tarawih ya, datang ke musola atau masjid, kebetulan misalnya saat itu isanya sudah selesai, jemaah isya sudah selesai, kemudian dia kan posisi belum jemaah, belum sholat isya, itu baiknya gimana Ustadz? Apakah kita yang untuk orang itu, apakah dia sholat sendiri biar nanti bisa nututi tarawih secara sempurna 20 rakaat, ataukah dia harus nunggu jemaah, misalnya entah itu jemaah sunat ba'diyah milih imam, yang itu biasanya akan berakibat tarawihnya kurang, dan dia tentunya kebanyakan dari kita itu agak malas nambah sendiri. Atau apakah dia harus ikut jemaah isya bermakmum pada tarawih misalnya, atau gimana itu yang baik Ustaz? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan ini, sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan bahwasanya sholat isya itu adalah fardu, ya. Sedangkan sholat tarawih itu adalah sunnah. Kalau di bulan puasa, sholat sunnah pahalanya posisinya seperti sholat fardu. Sebelum jauh menjawab, sebenarnya saya meskipun di sini sebagai pemateri, tentunya kita akan sama-sama sering ketemu di Basul Masail. Jadi saya sendiri tidak meragukan tentang keilmuan panjenengan. Artinya mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Tapi kalau tidak bisa jawab, ya monggo bisa dijawab sendiri. Ini namanya podcast seperti itu, ya. Karena yang bertanya belum tentu itu tidak tahu, dan yang ditanya belum tentu itu lebih tahu daripada yang bertanya, kan seperti itu. Jadi itu pilihan. Saya sebenarnya pernah membaca, tapi agak lupa. Ada kasus-kasus seperti itu. Pilihannya bagaimana ketika seseorang misalkan ke musola atau ke masjid, dia mau sholat ikut berjemaah, namun di sana maksudnya waktu isya ini menemukan jemaah sudah melakukan sholat tarawih, yakni sholat sunnah. Sementara kita belum melakukan sholat isya, yakni fardunya. Jadi kalau menurut saya pribadi dan sedikit pengetahuan, jadi lebih baik orang itu sholat isya dengan berjemaah kepada imam yang sedang sholat tarawih. Jadi kita itu boleh ikut imam yang sholat sunnah dan kita sholat fardu. Seperti itu. Dan lalu nanti setelah kita selesai sholat fardu, lalu kita ikut sholat tarawihnya sampai selesai. Kurangnya ya kita nambah sendiri. Karena sholat tarawih itu memang adalah salah satu sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjemaah. Namun ketika kasusnya seperti ini, ya bisa cari jemaah lain nanti di kesempatan yang lain, misalkan pulang ke rumahnya atau ngajak orang lain untuk sholat. Agar apa? Agar sholat isya-nya dilakukan terlebih dahulu. Karena sepengetahuan saya, tidak boleh kita sholat tarawih sebelum kita melakukan sholat isya. Atau mungkin ya adalah
salah satu pendapat yang memperbolehkan kita melakukan sholat tarawih dulu, lalu kita melakukan sholat isya. Cuman dengan kasus yang seperti ini, agar sholat isya-nya itu bisa berjemaah dan mendapatkan pahala 27 derajat daripada sholat sunnah, apalagi di bulan Ramadan, ini lebih banyak pahalanya. Jadi kasusnya begini Ustaz. Jadi antara sholat isya dan sholat tarawih itu kan ada jeda di situ. Ya, Jadi ada beberapa orang yang datang ke lokasi jemaah, katakanlah ke masjid. Posisi di sana sedang wiritan misalnya. Artinya Wiritan. yang penting sholat isya, jemaah isya sudah selesai di situ. Tapi tarawih belum mulai. tarawih belum mulai. Nah, jemaah isya sudah selesai, tarawih belum mulai. Kalau dia sholat isya sendirian, maka dia akan mendapatkan 20 rakaat tarawih. Kalau dia tidak sholat isya, artinya dia nunggu tarawih katakanlah. Dia nanti bermakmum pada tarawih. Sholat isya bermakmum pada sholat tarawih itu kan boleh Ustaz ya. Ya. Otomatis nanti sholat tarawihnya ada lengkap 20 dan dia termasuk orang yang malas untuk nambah sendiri. Posisinya malas untuk nambah sendiri. Jadi pada kasus ini apakah dia sholat isya sendirian kemudian lengkap tarawihnya 20 ataukah dia sholat isya berjemaah pada sholat tarawih yang berakibat tarawihnya kurang dan dia termasuk orang yang malas untuk nambah sendiri. Jadi pada kasus itu mending sholat isya sendirian atau berjemaah sholat isyanya Ustaz? Berarti begini, jadi ketika kasusnya seperti itu, ada jeda dari sholat jemaah sholat isya dengan jemaah sholat tarawih, dan kita masih bisa melakukan sholat isya meskipun munfarid sendirian, namun tidak mendapatkan pahala jemaah. Sholat fardunya tidak dapat mendapatkan pahala jemaah. Nah, ini ada dua opsi. Maksudnya kita ukur pahala jemaah sholat fardu dengan pahala sholat tarawih. Ini lebih besar mana? Saya kira karena fardu ini memang dari kualitasnya fardu itu lebih unggul daripada sunnah, sementara jemaah pun juga sunnah. Namun jemaah ini lebih penting, sunnahnya lebih muakkad daripada sunnahnya tarawih itu tadi. Sebab tarawih sendiri dia bisa lakukan secara sendirian. Artinya jemaah untuk sholat fardu meskipun itu sunnah lebih muakkad gitu Ustaz. Ya, artinya dia harus memilih sholat isya dulu secara berjemaah. Jadi lebih baik sholat isya berjemaah meskipun itu berakibat tarawihnya kurang dan dia malas untuk nambah. Ya, jadi jemaah sholat isya itu lebih berkualitas tentunya Ustaz ya. Jadi dari empat rakaat bisa dikalikan 25 atau 27 itu ya. Ya, itu kan memang hitung-hitungan. Sama-sama sunnah sebenarnya. Iya. Cuman kan sunnahnya di sini lebih besar kualitasnya. Karena sholat fardu. Karena sholat fardu Ustaz ya, sholat fardu dikalikan 27 atau 25. Dan lagi sebabnya tadi, yang mau menambah sholat tarawih sendirian karena dia malas. Jadi karena malas, masalahnya karena malas, ini yang repot. Jadi kalau di bulan puasa itu ya, sebenarnya sebagaimana sering kita dengar bahwa kemalasan kita itu bukan ada intervensi dari setan, tidak. Itu murni karena hawa nafsu kita sendiri kalah dengan nafsu, ingin leyeh-leyeh, ingin nyantai. Padahal seandainya kita dikasih tahu keutamaan bulan puasa ini kan, kita tidak mungkin melewatkan 1 detik pun untuk beramal di bulan puasa. Jadi singkatnya seperti itu Ustaz. Jadi pada intinya bahwa sholat isya berjemaah itu lebih berkualitas Ustaz ya. Ya. Lebih berkualitas apalagi itu di bulan Ramadan. Betul. Itu menambah kualitas lagi. Nah, selanjutnya Ustaz, saya tadi sempat mikir-mikir tentang fenomena sholat tarawih yang ada sekarang ini. Sebenarnya tarawih itu bagaimana sih? Apa emang kita dilakukan dalam satu ronde gitu? Jadi dari 1 sampai 20 atau 23 rakaat itu
selesai dalam satu pekerjaan, atau baiknya itu kita lakukan secara apa namanya Seperti ada biasa. istirahat gitu. Iya. Saya cepat baca-baca dulu, katanya tarawih itu istirahat. Yang saya lihat sekarang itu Gak ada kok istirahat. nggak ada istirahat. Itu sebenarnya gimana itu, Ustaz? Iya. Ya, begini. Sepengetahuan saya dulu, di zaman Rasulullah, sholat tarawih ini nggak ada. Istilah sholat tarawih itu nggak ada. Yang ada ya dulu Rasulullah sholat apa namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu, Qiyamul Ustaz, lail ya. di masanya Rasulullah. Jadi kemudian ketika di zamannya Sayyidina Umar melihat orang-orang yang mengikuti sholatnya Rasulullah yang selanjutnya kita anggap sebagai sholat tarawih, itu di Masjid Nabawi ini orang-orang sholat sendiri-sendiri, tapi banyak jumlahnya. Dengan banyaknya jumlah tapi sholat sendiri-sendiri, Tidak akhirnya terorganisir, Ustaz. iya, tidak terorganisir. Sayyidina Umar berpikir bagaimana kalau seandainya sholat ini dikoordinir Dikoordinir. menjadi sholat berjemaah sholat. Lalu kita kasih nama dengan sholat tarawih. Memang benar sebagaimana Ustadz katakan tadi, kalau sholat tarawih itu dari kata tarawih, yakni beristirahat. Kenapa dikatakan tarawih? Karena dulu sahabat saking dari banyaknya istirahat ketika sholat. Jadi mereka itu sholat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian istirahat. Kalau di Mekah itu ada yang lagi tawaf dulu, setelah tawaf sholat lagi. Seperti itu. Saking dari seringnya istirahat, kemudian sholat ini disebut sholat tarawih. Jadi hemat saya, kalau ada orang sholat tarawih dengan kecepatan yang luar biasa seperti sekarang itu bukan tarawih itu ya tidak sesuai dengan namanya, karena memang namanya ya harus tarawih, istirahat, beristirahat, santai, kita nikmati ibadah itu. Jadi kalau kejar-kejaran seperti itu gak ada nikmat-nikmatnya, justru itu berarti membebani. itu seperti dalam puasa itu, Ustaz. Dan puasa itu kan katanya daripada saumud dahar, puasa terus-terusan itu katanya saumud daud lebih utama gitu, katanya ada istirahatnya. Jadi itu mungkin yang membedakan, Ustaz, ya, kenapa sholat dengan gaya istirahat itu lebih diutamakan, sehingga di kitab fikih mengistilahkan tarawih. Tapi budaya ini sepertinya sudah tidak bisa kita terapkan saat ini, Ustaz. Saya dulu cerita saja. Saya dulu sempat ada beberapa bulan di Bekasi, Ustaz. Jadi mulai saya hidup sampai saat ini, saya menemukan praktek yang mirip tarawih itu hanya di satu tempat. Mungkin di Bekasi Barat atau Jakarta Timur itu. Jadi di pertengahan itu saya sempat mampir di sebuah tempat musola, sepertinya. Bukan masjid, sepertinya itu musola. Jadi di masyarakat di sana sholat 8 rakaat, 2 sampai 8. Habis 8 itu imamnya itu baca doa panjang. Doanya itu panjang. Lalu setelah doa panjang saya tanya ke jamaah di samping saya, selesai? Mereka jawab belum. Ternyata setelah itu berdiri lagi, Ustaz. 2, 4 rakaat. Habis itu doa panjang lagi. 2 lagi, doa panjang lagi sampai 20. Saya pikir ini kok seperti tarawih beneran ini, Ustaz. Tarawih yang memang dipraktekkan sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitabnya. Mungkin seandainya ada musola-musola di sekitar kita yang mau mempraktekkan gaya seperti ini. Jadi ada jeda begitu ya. Doanya itu agak panjang. Jadi capek-capek di betis, di kaki itu sudah agak mendingan waktu itu. Habis itu berdiri lagi. Ya akibatnya lama, Ustaz. Jadi di zaman sekarang itu ya untuk mencari solusi agar bisa sholat tarawih sesuai dengan jati dirinya sholat tarawih yang sebenar-benarnya dijelaskan di dalam kitab-kitab itu sepertinya agak sulit. Sulitnya kenapa? Karena hidup di zaman sekarang itu kan serba serba instan, serba canggih, serba cepat.
Jadi kalau dulu mungkin di zamannya para sahabat, di zamannya tabi'in kan apa namanya keadaan dunia tidak seperti sekarang ini, hiburan tidak ada. Mereka ya semuanya fokus kepada ibadah. Kalau sekarang lengkap semuanya, ada TV, ada Iya, HP, ada benar-benar. ini, ada itu. Semuanya terpengaruh dengan ini. Lebih-lebih apa namanya kegiatan kita itu sudah apa namanya mulai mulai sejak sebelum puasa kita sudah merancang kegiatan ini dan itu, termasuk podcast seperti sekarang ini. Kalau kita sholat tarawih sesuai dengan yang asli dulu, mungkin nggak bisa kita mengadakan podcast seperti sekarang ini. Nah, jadi memang apa namanya zamannya memang sudah beda. Mungkin sekarang itu yang penting kita sholat sesuai dengan apa namanya rukun-rukunnya, ya sunnahnya sesempatnya kita lakukan, dan ya jangan sampai lupa kita juga meskipun cepat lah menggunakan adab di dalam sholat ini. Mungkin seperti itu Ustaz. Ya. Kalau yang ada di kitab-kitab fikih itu kan memang adabnya empat istirahat Ya, gitu Ustaz ya. sebagian itu ya ada. Nah, jadi banyak dijelaskan seperti itu. Eh, apakah ada data-data misalnya bagaimana sih yang dipraktekkan Sayyidina Umar dulu atau paling tidak salafus solihun dulunya? Apakah mereka yang dipakai jemaah di tempat-tempat besar seperti masjid, apakah mereka pakai istirahat juga, Ustaz? Karena saya lihat di Masjidil Haram sekarang juga tidak istirahat juga, Ustaz. Tidak ada istirahatnya. Nggak ada. Apa kira-kira emang dari dulu emang tidak konsep istirahat itu emang memang tidak diterapkan kira-kiranya? Ya, hemat saya begini Ustadz. Artinya istirahat ini bukan bagian di dalam sholat. Istirahat itu hanya istilah saja. Di sholat tarawih itu kenapa dikatakan sholat tarawih? Karena memang dulu keadaannya sahabat ya setelah sholat dia istirahat. Bukan berarti sholat ini harus istirahat. Jadi begitu. bukan berarti sholat tarawih itu harus istirahat, tidak. Jadi memang bukan inti daripada sholat tarawih istirahat itu. Jadi intinya ya adalah sholat gitu. Intinya qiyamul lail. Iya. Ya. Kenapa dulu istirahat? Istirahatnya dulu bukan istirahat beneran istirahat, tapi mereka ada yang baca tasbih, ada yang baca istighfar, istirahatnya seperti kalau dicari di kitab-kitab klasik tidak ada istilah sholat tarawih Ustaz ya. Yang ada qiyamul lail. Qiyamul lail. Makanya istirahat itu sebenarnya bukan inti daripada sholat tarawih. Iya, benar-benar masuk akal istilah itu. Namanya saja. Labeling, istilah sekarang itu labeling. Iya. Kalau ini Ustaz, tentang tarawih itu kan banyak sekarang menggunakan pakai jemaah gitu ya. Kira-kira jemaah atau munfarid itu bagaimana Ustaz tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sholat jemaah dan munfarid di qiyamul lail ini? Iya. Jadi sholat tarawih itu adalah termasuk ya sholat sunnah muakkad yang ada di bulan Ramadan ini. Awalnya kalau mengacu kepada asal usul dari sholat tarawih yakni yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana namanya qiyamul lail, ini memang tidak ada syariat berjamaah di situ. Tidak ada Ustaz. Tidak ada syariat berjamaah karena dulu Rasulullah ya sholat di masjid kalau nggak salah itu 4 rakaat. Kemudian Rasulullah pulang lagi ke rumahnya. Jadi dan melanjutkan di sana. Lalu Rasulullah ini bahkan khawatir takut sholat tarawih ini menjadi fardu, menjadi wajib, menjadi fardu gitu. Yang asalnya sunnah khawatir nanti menjadi wajib, menjadi fardu. Nah, di masanya Sayyidina Umar, sholat tarawih ini ya dikondisikan ada jemaahnya. Jadi kenapa ada jemaahnya? Yaitu melihat kondisi para sahabat yang sholat sendiri-sendiri itu sepertinya kurang etis lah. Nah kalau berjamaah kan lebih oke, lebih sip dan terorganisir. Dan kemudian untuk urusan berjamaah sholat tarawih ini sebenarnya masuk kepada syiar Islam. Syiar Ustaz ya? Iya, syiar. Agar ya berkah sholat tarawih ini diadakan secara berjamaah sehingga orang semuanya mau ikut sholat berjamaah.
Coba seandainya tetap sama seperti dulu tanpa ada jemaah, mungkin nggak ada orang yang sholat jemaah. Bahkan ini ya anehnya ya, zaman sekarang itu, Kalau nggak jemaah bubar Ustaz. Males. sekarang itu ya orang suka ke masjid yang biasanya nggak pernah ke masjid, itu ke masjidnya pas waktu Isya. Tujuannya apa? Sholat tarawih. Padahal tarawihnya itu sunnah. Iya, Sementara iya. duhur dan asarnya nggak ke masjid. Jadi karena demi cari berjamaah sholat tarawih ya dia ke masjid. Nah Iya, itulah. iya. Jadi ya akhirnya syiarnya di situ, ketemu Syiar di situ Ustaz ya. ya. Jadi Dan orang titik kelebihannya itu ada pada syiar. Karena ya saya sendiri mengakui Ustaz, kalau tidak jemaah malas Ustaz. iya sama itu. Malasnya ampun-ampun itu. Kalau sholat Iya, sendirian, saya dulu pernah mencoba itu. Tarawih sholat sendirian, males Ustaz. males. Iya, aduh. Emang nggak ada pendukung. Gimana hitung-hitungannya? Lupa lagi ini sudah berapa rakaat ini. Iya, betul memang seperti itu. Jadi mungkin ya inilah berkahnya para sahabat. Nah, dulu yang berijtihad kata Sayyidina Umar ini adalah paling apa namanya paling bagusnya bid'ah ya. Iya, iya, iya. Karena memang di masa Rasulullah nggak ada. Iya, ini memang bid'ah yang paling bagus, Tad. Iya. Kalau tidak ada jemaah ini, saya mungkin nggak sholat itu. Sama itu. Ini berkah dari apa namanya inisiatif Sayyidina Umar. Jadi mungkin beliau mungkin akan dapatkan pahala berlimpah dari ide-idenya ini. Iya, Termasuk man sanna sunnatan hasanah saya kira Ustaz. iya. Apa mungkin cukup podcast kita kali ini, kita sudah berlangsung selama 20 menit. Sekian, mohon maaf kepada semua pemirsa. Kami undur diri. Mungkin bisa ketemu di kesempatan yang lain. Saya Usman Rusnan dan bersama rekan saya Sofiullah. Ustadz Sofiullah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.